Halo kawan-kawan, salam kenal dan selamat berjumpa. Masih dalam topik mengenai peduli lingkungan, sekarang kita akan membuat biokomposter secara sederhana dan juga kita akan memanfaatkan limbah, baik dari limbah pekarangan maupun limbah dapur yang bisa kita olah kembali menjadi yang lebih berguna, dan ini tentunya akan bermanfaat besar bagi lingkungan kita dan planet bumi ini secara keseluruhan. Di sini saya menggunakan ember bekas cat ya, karena saya akan menggunakan biokomposter sederhana saja. Membuat biokomposter sederhana, di sini perlu kita lubangi sedikit. Ini untuk nanti aliran pembuangan air lindinya yang bisa kita manfaatkan juga nanti untuk pupuk organik cair gitu ya. Gampang, tinggal dilubangi dan kita masukkan pipa di sana. Berikutnya untuk alasnya saya buatkan seperti ini. Ini bekas tutup daripada ember ini. Ini kita potong ya, sesuaikan ukurannya begitu, dan kemudian tinggal dilubang-lubangi begitu. Fungsi lubang-lubang ini adalah untuk air daripada pembusukan hijauan tadi, cacahannya nanti bisa turun ke bawah menuju ke jalur pembuangan yang telah kita buatkan tadi ya, yang bisa kita tampung nanti untuk pembuatan pupuk organik cair. Nah, ini cara mudah ya, kita lubangi saja baik dengan bor, bisa juga dengan besi yang kita panaskan, apapun caranya yang penting dia terlubangi supaya nanti air lindi atau air dari pembusukan itu tidak menggenang sehingga menyebabkan malah komposnya, pembuatan kompos ini malah gagal atau malah menjadinya tidak maksimal gitu ya. Ini kita lubangi seperti ini ya, lubangi sebanyak-banyaknya ya supaya lebih cepat turun gitu airnya. Nah, kemudian embernya seperti ini yang sudah kita buatkan jalur pembuangannya. Usahakan jalur pembuangannya itu pas di bawahnya gitu sehingga airnya bisa mengalir nanti. Kita kasih jarak dari bawahnya seperti ini ya, apapun bisa dipergunakan ya. Ini hanyalah untuk memberikan level gitu, memberikan rongga di bawahnya supaya airnya itu bisa ada di bawah gitu ya. Saya gunakan bekas potongan pipa paralon PVC ya karena ini juga ada gratis, ada bekas ya, jadi tidak digunakan. Jadi kita menggunakan apapun itu yang kurang termanfaatkan dan kita bisa manfaatkan lebih gitu ya. Ini hanyalah untuk membuat rongga bebas, bisa pakai batu, bisa pakai apapun ya, kayu dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah disusun, kita letakkan alasnya itu di atas yang tadi ya, jadi di bawahnya ini sudah berongga begitu. Oke, seperti ini, gampang saja. Berikutnya, saluran pembuangan ini kita tutup dengan plastik ya, atau tutupnya nanti ada dop pipa itu lebih baik. Ini karena saya sedang tidak ada, saya gunakan plastik terlebih dahulu. Di sini yang akan kita buat adalah sistem biokomposter yang anaerob ya, yang tanpa menggunakan udara begitu. Jadi dia nanti tertutup rapat. Kenapa? Supaya lebih mempercepat prosesnya dan juga supaya tidak terlalu bau ya begitu. Kalau kita tutup kan dia baunya tidak kemana-mana dalam proses pembusukan nanti, apalagi kalau kita ada di lingkungan yang padat penduduk. Saya rasa ini akan lebih efektif gitu ya. Oke, ini kita berikan karet supaya dia tidak mengalir keluar nanti airnya. Berikutnya kita lakukan cacah terhadap limbah organik ya. Bisa organik daripada lahan pekarangan, bisa juga limbah organik dari sampah dapur. Nah, caranya sederhana, tinggal kita cacah ya. Ini seperti ini bekas sampah atau limbah dari buah-buahan yang kita kumpulkan saja berkala begitu ya. Jadi di rumah sudah kita lakukan pemilahan terhadap sampah sehingga sampah yang keluar dari rumah adalah sampah yang berupa plastik saja gitu. Jadi kita bisa turut berkontribusi untuk melindungi lingkungan kita gitu ya. Ini kita cacah halus begitu. Ya tidak usah terlalu halus ya, yang penting dia cacahannya agak kecil seperti ini. Kemudian
Ini juga limbah lahan pekarangan ya. Ya, apapun yang ada di pekarangan kita yang berupa tanaman itu sebenarnya bisa kita cacah seperti ini. Nah, selain itu ini juga ada bekas batang dari pepaya, ini juga kita bisa cacah ya, cacah kecil-kecil saja begitu. Dan ini juga bekas hijauan yang bisa semak-semak, rumput dan lain sebagainya yang bisa kita cacah kecil-kecil juga. Pokoknya kita kumpulkan keseluruhannya ya. Ini seperti ini, ada daun juga. Karena tanaman kelor ini kan tumbuhnya cepat sekali ya, cepat rimbun gitu. Ini juga kita bisa, daripada dibuang, manfaatkan saja ya. Selain kita juga bisa masak, kita juga bisa gunakan untuk pembuatan pupuk ini. Sama prinsipnya, dicacah kecil-kecil, apapun itu tinggal dicacah. Berikutnya kita masuk ke proses pengomposan, yakni kita siapkan mol atau IM4 ya. Di sini kita bisa gunakan mol ataupun IM4. Nah, mol sendiri sudah pernah saya buatkan videonya, cara pembuatannya bisa teman-teman lihat pada link yang saya sertakan di video ini ya. Ataupun bisa juga dengan IM4. Nah, IM4 ini nanti kita campurkan juga, baik molnya juga kita campurkan dengan gula. Mau gula aren, mau teman-teman punyanya molase, mau juga, karena saat ini sedang hanya ada gula pasir ya, saya gunakan gula pasir. Fungsinya apa teman-teman? Ini fungsinya untuk energi dari atau makanan dari si bakteri itu ya. Jadi mol ini kan mengandung bakteri, gitu juga IM4 ya, ini mengandung bakteri maksudnya. Ini bisa kita gunakan nanti bakteri starternya ini untuk diperbanyak begitu ya, dengan cara diberikan makanan. Nah, ini kita aduk gulanya secukupnya saja begitu ya. Nah, kalau untuk IM4 sendiri petunjuk pemakaiannya seperti ini ya, sudah tertera di tempatnya, nanti teman-teman tinggal ikuti sendiri gitu ya untuk pencampurannya begitu dengan takaran airnya, sudah ada pada keterangannya, tinggal disesuaikan nanti mau buat apa begitu ya. Mol sendiri saya biasanya gunakan 2:10 gitu kalau mol. Jadi misalnya 2 gelas mol kita campurkan dengan 10 gelas air begitu ya. Pokoknya 2:10 gitu. Bebas. Kalau IM4 tadi takarannya sudah ada, sesuaikan saja. Sama saja. Tinggal dimasukkan ke sprayer kalau teman-teman punya sprayer seperti ini supaya lebih mempermudah ya gitu. Kalau tidak ada pun tidak apa-apa, nanti kita kibas-kibaskan pakai tangan. Berikutnya kita campurkan mol dengan limbah organik. Simple saja ini baik IM4 yang sudah dicampurkan ataupun mol, tinggal kita tutup, kemudian sprayernya kita beri udara, kita pompa ya. Nah, ketika sudah dipompa, tinggal kita campurkan gitu. Di sini kita siapkan media biokomposter ini yang tadi telah kita susun ya. Kita berikan dia lapis demi lapis. Kita susun cacahan limbah organik yang tadi telah kita cacah ya. Lapisnya kita susun dia sehingga dia bertumpuk begitu, tidak usah terlalu tebal terlebih dahulu. Kemudian kita semprotkan dengan larutan mol ataupun IM4 ya, yang tadi telah kita campur dengan gula dan air ya, secara merata. Intinya dia lembab begitu teman-teman, tidak usah terlalu basah ya, lembab gitu. Nanti sprayer bisa kita setel supaya lebih berkabut seperti ini. Berikutnya untuk lapisan ini teman-teman bisa tambahkan tanah ya, tanah apapun bisa ya. Akan lebih baik lagi sebenarnya kalau teman-teman punya tanah atau pupuk kandang, itu lebih baik lagi. Tapi kalau tidak ada ya tanah juga tidak apa-apa, seperti ini. Lapisannya cukup tipis saja, cukup menutupi hijauan tadi atau cacahan limbah organik tadi. Nah, kemudian tanah ini ketika sudah ditutupi tipis, kita semprotkan lagi supaya lembab begitu, dan kita berikan lagi cacahan dari limbah organiknya. Nah, hal ini kita lakukan terus menerus supaya dia penuh teman-temannya sampai di atas ya. Ini kita langsung saja percepat prosesnya karena mudah sekali, bisa dilakukan oleh siapa saja ya. Jadi kita limbah organiknya kita susun
kemudian kita berikan lapisan tanah tipis, begitu pula lagi nanti limbah organiknya kita susun cacahannya, kita berikan tanah lagi, dan ingat selalu setiap lapisnya diberikan semprotan atau dilembabkan dengan campuran mol tadi ya, begitu sampai penuh. Ini videonya saya percepat ya, karena langkah ini kita lakukan berulang. Dan ingat untuk memadatkannya teman-teman, padatkan dia, padatkan gitu, tekan-tekan saja, padat gitu. Nah ini sudah pada lapisan yang paling atas ya, kita tekan supaya dia semakin padat, lalu kita basahi kembali. Nah ketika sudah selesai seperti ini teman-teman, dia sudah memenuhi dari media biokomposter kita yang sangat sederhana ini. Ya, kita lembabkan sedikit lagi ya, sekalian juga molnya biar kita habiskan di situ. Kemudian ketika sudah selesai kita tutup saja, tutup dengan rapat. Kalau punya plastik begitu akan lebih baik ya untuk kita tutup, atau bisa juga dengan lakban seperti ini. Nah ketika sudah tertutup rapat seperti ini ya, jangan sampai ada udara masuk begitu, karena kita akan melakukan proses anaerob ya. Nah di sini saya berikan label ya, tanggal 5 Maret 2023 untuk pertama kalinya. Untuk proses pembuatan dengan anaerob ini sesekali memang harus kita buka teman-teman, kita harus balik tanahnya gitu ya, supaya dia berjalan dengan maksimal gitu. Ini kita buka, ini tanggal 9, tadi tanggal 5 ya, 3 hari kemudian tanggal 9 nya saya buka, maunya saya aduk dulu sesekali lah gitu ya, sesempat-sempatnya rekan-rekan semua gitu. Nah ini sudah mulai ya, sudah mulai ada terlihat perubahan, dan ini memang baunya agak kurang sedap teman-teman. Bagaimanapun ini sedang dalam proses pembusukan ya, ini bisa kita balik gitu, kita keluarkan, kemudian kita, kalaupun memang nanti teman-teman merasa bahwa ini kurang lembab, teman-teman juga bisa nanti tambahkan mol lagi ya, larutan mol seperti sebelumnya kita lakukan. Ini saya pindahkan, masih berupa hijauan ya, kemudian kita masukkan kembali. Kalau sudah selesai kita masukkan, kita bisa menutupnya kembali seperti tadi ya. Ya, kita tutup lagi, tutup dengan rapat kembali begitu. Ini tanggal 19, 10 hari kemudian saya mau balik lagi ya. Dan ini sudah mulai terlihat menyusut dan baunya sudah tidak begitu sekencang di awal ya. Dia sudah mulai proses pembusukan tapi tetap bau gitu ya. Inilah yang saya suka dari yang seperti ini. Karena kalau kita buat yang tidak kedap udara, baunya itu bisa cukup mengganggu ya gitu. Ini tanggal 19 prosesnya seperti ini, kita balik sama gitu ya, saya balikkan lagi. Ini sudah mulai terlihat menghitam, sudah mulai membusuk, dan kembali kita tutup ketika sudah selesai. Kerjakan hanya di waktu senggang saja supaya tidak terlalu mengganggu. Nah teman-teman, kemudian saya lakukan begitu ya selama beberapa kali begitu, dan karena adanya kesibukan saya sempat lupa untuk kemudian mengurus ini kembali ya. Jadi pada bulan 9, lumayan jauh ya lompatnya, dia menjadi seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat dia menjadi hanya 1/3 ya, hanya 1/3 gitu ya dari ininya, bahkan 1/4 ya. Dia menyusut jadi seperti ini saja, dari yang tadinya penuh satu ember dia hanya menjadi seperti ini. Nah ini teman-teman, tanahnya ini gembur sekali ya, tinggal diginikan di tangan kita ya, tidak lengket, dia gembur. Ini bisa nanti, karena ini mengerak, karena saya hanya taruh di luar, saya lupa gitu ya untuk kemudian
mengeluarkannya dia menjadi agak menggumpal, tetapi ketika kita tekan dengan tangan, ini sama sekali tidak keras dan rasanya dingin, teman-teman. Baunya pun harum ya. Harum ya harum sewajar harum tanah begitu ya. Baunya sangat enak begitu, dan ketika dicangkul pun tidak keras gitu. Nah, ini ketika kita remas dengan tangan, dia tidak lengket di tangan kita, teman-teman. Ini adalah hasil kompos yang telah kita buat tadi. Ya, jadi dari satu ember seperti tadi kita hanya bisa mendapatkan ya seperempat atau paling tidak sepertiganya saja ya. Memang tidak banyak begitu, sehingga memang kita bisa perlu membuat beberapa kalau ingin di rumah. Ini gembur sekali, dingin, sangat subur ya. Nanti bisa untuk pengaplikasian ya teman-teman, nanti bisa campurkan tanah biasa, kita campurkan juga kompos yang telah kita buat ini ya. Ini setelah beberapa hari saya buatkan video ini, kita bisa campurkan tanah biasa, kita campurkan tanah kompos, kita bisa campurkan juga dengan pupuk kandang gitu ya, dan juga dengan sekam bakar. Nah, video-videonya ini juga sudah saya sertakan di deskripsi dan juga di sini. Dan kemudian bisa kita tambahkan juga cangkang telur, teman-teman. Ya, tepung cangkang telur yang kita buat. Bagaimana cara membuatnya juga sudah ada di video ini ya. Video lain di channel ini, yang mana linknya sudah saya sertakan juga. Oke teman-teman, itulah tadi bagaimana kita bisa berkontribusi untuk juga mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir ya. Jadi yang kita buang ke tempat pembuangan akhir itu hanya yang berupa plastik ataupun yang tidak bisa diolah atau residu yang tidak bisa diolah. Yang organiknya kalau memang bisa kita olah sendiri, kita olah, dia bisa menjadi seperti ini. Dan tentunya ketika sudah menjadi tanah subur seperti ini, kita bisa manfaatkan untuk beragam keperluan, dan tentunya rasanya akan lebih nyaman ya ketika kita berada di memiliki tanah yang subur seperti ini ya. Digenggam juga nyaman, dingin begitu, baunya juga harum begitu ya, dan tentunya akan bermanfaat bagi lingkungan kita. Dan mungkin ini saja yang bisa saya sharingkan di video ini. Terima kasih karena telah mampir dan semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.